Dua ya. Yang ketiga, nada pidulumat la ilaha illa anta subhanaka ini kuntum minadz dzalimin adalah ismul a'dzam yang dipakai doa oleh Nabi Yunus. Kenapa? Ismul a'dzam la ilaha illa anta subhanaka ini kuntum minadz dzalimin ini diabadikan di Quran. Ada apa sesungguhnya yang terdapat pada ismul a'dzam ini? Berapa ya? 3 ya. Dan yang keempat, najjaynahum minal ghammi. Allah menyelamatkan Nabi Yunus dengan sebab beribadah. Nah, ini 4 kalimat ini adalah namanya tekstual. Teks konteksnya begitu yang memang pernah terjadi dulu kepada Nabi Yunus. Kemudian konteksnya pada zaman sahabat Nabi diinformasi oleh Rasul. Kadzalika nujzil mu'minin. Jadi kelima, bukan hanya Nabi Yunus yang akan diselamatkan dari derita petaka musibah besar ketika dimakan ikan paus. Ketika dapat kesulitan, demikian juga kami firman Allah akan menyelamatkan seluruh umat Islam yang mendapat kesulitan, wabah, musibah, longsor, musibah akidah, musibah ekonomi, politik dan sebagainya akan kami selamatkan kepada umat Islam kalau melakukan seperti Nabi Yunus. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Saya akan langsung aja poin-poinnya. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Yaitu ibadah. Kalau pertanyaannya begini, pertanyaannya, saya akan bertanya, coba jawabnya pasti sama. Kalau Nabi Yunus dimakan ikan paus, makan Nabi Yunus manusiawi tapi Nabi dimakan ikan paus, gelap tidak? Pengap tidak? Susah tidak? Jawabannya pengap, susah, dan gelap. Pertanyaan kedua, Nabi Yunus di dalam ikan hiu, ikan paus, makan tidak? Minum tidak? Ada orang temannya enggak? Enggak ada kan? Udah, 2 aja dulu. Ketiga, Nabi Yunus dalam keadaan sulit derita di dalam ikan paus, ibadah tidak? Ibadah tidak? Jadi berarti teks tadi itu konteks adalah orang yang beribadah akan seperti Nabi Yunus. Berarti oleh Allah akan diselamatkan dari derita yang dahsyat sekalipun. Bapak-bapak, saya kira ibu-ibu tidak mau seperti Nabi Yunus. Tetapi itu sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai cerminan, sebagai gambaran dalam kehidupan manusia. Seorang nabi sekalipun. Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya, meninggalkan masyarakatnya. Padahal kalau perginya Nabi Yunus dalam keadaan baik-baik saja, tidak akan mungkin terjadi. Tetapi Nabi Yunus perginya ada sabab musabab. Sok saya tanya, jawabannya pasti sama. Kenapa Nabi Yunus pergi dari kaumnya? Jawabannya karena marah kepada kaumnya, nurut. Betul gak? Kalau Nabi Yunus perginya baik-baik, mungkin tidak makan ikan paus. Karena Nabi Yunus ghadiban, marah kepada kaumnya, maka Nabi Yunus dimakan ikan paus. Ini sunatillah, sehingga harus diinformasikan kepada kaum Nabi Muhammad SAW. Berikutnya, saya tanya pasti Bapak semua bisa jawab, Ibu bisa jawab. Nabi Muhammad SAW sejaman tidak dengan Nabi Yunus? Tidak. Nabi Muhammad pernah baca kitab-kitab Taurat enggak? Tahu kitab Taurat enggak? Nulis enggak? Nulis enggak? Bisa baca enggak? Gitu dulu dah. Nabi Muhammad bisa nulis enggak? Bisa baca enggak? Enggak bisa baca. Bisa baca setelah suruh Iqra. Jadi berarti cerita kisah Nabi Yunus ini betul-betul wahyu dari Allah. Tidak ada yang memberi informasi kecuali Jibril dari Allah. Tidak pernah baca, tidak pernah nulis, dan tidak pernah juga hal-hal lain seperti umumnya manusia biasa. Tetapi karena manusia diangkat di Rasul, jadi kisah Nabi Yunus adalah betul-betul terjadi karena peristiwa zaman dulu yang diinformasikan wahyu, yaitu Nabi mendapat dari Jibril alaihissalam. Pertanyaan berikutnya, ini harus dijawab juga. Nabi Yunus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas tulus di perut ikan paus, lalu dikabul oleh Allah kesulitannya, dihilangkan. Saya tanya, kalau kita ibadah kepada Allah, istighosah minta kepada Allah, minta dihilangkan corona, hilang enggak? Hilang enggak coronanya? Tapi kenapa kita ibadah istighosah
tobat hilang-hilang coronanya. Bukan salah konsep, mungkin ada salah sesuatu yang dilakukan kita tidak sesuai dengan aturan Allah. Makanya ma asaba min musibatin illa bima kasabat innas. Tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali karena kesalahan kita. Sebab ini ada 3, karena usaha kita yang salah, atau mungkin ya, karena banyak dosa sehingga masih harus orang menutup dosa kita sehingga belum dikabul, dan mungkin karena upaya kita mendapat pahala yang banyak dengan sebab tobat itu. Paham? Paham Pak? Ya gitu. Jadi sebenarnya kalau doa dikabul oleh Allah, cuman waktunya, belum saatnya. Kenapa? Karena Allah masih menunggu. Terus aja kamu ibadah, belum cukup kamu mendapat apa yang kamu inginkan. Masih loba hutang kene ke urang. Masih harus tobat, masih harus minta ampun. Dosanya loba teuing nangkilan sehingga mana can menang gaji di urang eta mana boga hutang baheula. Nah, begitu kira-kira. Jadi sebetulnya kalau kita lihat kisah ini, insya Allah ya kita akan semangat beribadah dan terus minta kepada Allah untuk menghilangkan berbagai musibah kendala yang terjadi pada diri kita, insya Allah. Baik, sekarang saya akan berikan secara singkat juga, tafsirnya singkat saja, kan belum tafsir itu, baru variabel namanya, baru mukaddimah. Kira-kira Bapak Ibu supaya paham tentang kenapa ada sejarah, sabab musabab kenapa begitu. Ini untuk dicermati oleh kita dan dipakai oleh kita, kan gampang tuh. Begitu pulang dari sini gampang kayak tinggal baca ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, begitu gampang kan, dikorek-korek sok tuh. Corona hilang, hutang hilang, salah akhir kawin terjadi, coba. Pamajikan anu nyaraman ulah nyandung wae begitu baca la ilaha subhanaka kan mangai nama sabaraha itu kan alhamdulillah gitu. Hutang leungit ya. Anak anu sok ngabadung bager, mitoha anu tara dawe remek naon bager, minantu kalau datang ukur ngadon mere duit tara ayeuna bager, itu kan susah, hilang. Kesulitan hilang. Amin ya rabbal alamin. So, kumaha deui kata. Gampang atuh. Nah, tinggal sekarang kita bagaimana tuh Pak Kiai, sejarahnya seperti apa, coba ingin ebrekeun saeutik mah gitu. Begini, Nabi Yunus itu tinggal di kampung Ninawa namanya, daerah Mausul yang pada saat itu dikuasai oleh juga nabi-nabi lain. Sebab zaman Nabi sudah banyak nabi. Tapi yang muncul adalah Nabi Yunus. Mereka mendapat hambatan, tapi tidak seperti kaum Nabi Yunus. Manusiawi, Rasul Nabi Yunus itu nyuruh ibadah, nyuruh bertauhid kepada mereka tidak juga beribadah. Muncullah mughadiban. Di sini tafsirnya tadi ghadban alaihim. Ada sifat marah Nabi Yunus kepada kaumnya. Tentu saja Nabi Yunus mengancam-ngancam kepada kaum. Kalau kamu tidak bertauhid, nanti diazab oleh Allah, tetap saja tidak beriman. Kalau kamu tidak ibadah, nanti masuk neraka, tetap saja tidak ibadah. Kalau kamu tidak jadi orang baik, kamu bakal celaka, tetap saja tidak baik. Nabi Yunus sebagai manusia juga. Nita tauhid, nita beriman, nita ibadah, teu mau ibadah, Nabi Yunus marah. Tapi di dalam sejarahnya, ancaman Nabi Yunus itu, kalau kamu tidak bertauhid, akan disiksa 3 hari 3 malam oleh Allah. Ini satu tafsir. Jadi ancaman kepada Yunus dari Nabi Yunus kepada kaumnya sampai mengungkapkan Nabi Yunus 3 hari kamu akan disiksa oleh Allah. Kaumnya yang tahu bahwa Nabi Yunus itu nabi dan rasul takut kan, sehingga kaum-kaumnya ada kolot-kolotnya apa, kesepuh-sesepuhnya, udah kalau kita beribadah saja kepada Nabi Yunus. Nah, dengan apa tadi? Melakukan tobatlah. Kenapa? Karena Nabi Yunus itu nabi dan rasul, tapi tetap tidak mau. Akhirnya turun tuh azab. Begitu turun azab, sudah berbagai musibah turun kepada kaum Nabi Yunus, kemudian baru mereka sadar apa yang diinformasikan Nabi Yunus sebagai ancaman terjadi, dan akhirnya mengumpulkan semua kampung itu, masyarakatnya, kakek-kakeknya, neneknya, anak muda semua, yuk kita pergi ke Soro. Soro itu lembah-lembah, lapang-lapang yang mungkin mereka bisa ibadah.
Tetapi tidak hanya manusia, kambing juga, sapi juga, anak kambing, anak kucing, bebek, ayam, semua diangkut, dibawa. Untuk apa? Untuk taubat. Karena ini musibahnya sudah begitu dahsyat. Kalau mungkin sekarangnya coronanya sudah kemana-mana. Nah, itu. Musibahnya sudah begitu dahsyat. Yuk kita taubat. Gitu Pak. Turunlah semua, kambing semua, ibu-ibu, bapak-bapak turun ke lapangan. Akhirnya satu kecerdasan dari pimpinannya dipisah Pak. Ya perempuan laki bisa. Tapi kalau punya anak dengan ibu dipisah. Kambing anaknya dengan induknya dipisah, semua dipisah. Maksudnya ini satu teori supaya bisa khusyuk. Kalau bawa anak bisa khusyuk. Akhirnya orang tuanya menjerit kepada Allah. Kalau anak kambing menjeritnya kan kayak ke indungnya, singjerit semua. Bebek ngajerit, ayam ngajerit, kucing ngajerit, semua menjerit. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 98 diabadikan. Ya, ini kisah tentang cerita Nabi Yunus. Sehingga Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 89, "Falaula kanat qaryatun amanat fanafau imanwa." Kenapa tidak ada satu kampung satu negara iman, tauhid dan ibadah, taubat kepada Allah sehingga panafa imanwa, imannya bermanfaat, tauhidnya bermanfaat, ibadahnya bermanfaat, taubatnya bermanfaat. Baik Al-Quran ila kaum Yunus, kecuali yang bisa begitu kaum Nabi Yunus. Berarti kaum-kaum yang lain tidak seperti Nabi Yunus. Begitu dapat berita musibah tidak langsung tobat, dibiarkan saja. Musibah itu melanda di mana-mana, banjir, meletus gunung. Malah kemari selain dari di Banjar, di Aceh juga, di Puncak juga, dibiarkan saja oleh pimpinannya. Umumnya begitu. Tidak seperti kaum Nabi Yunus. Lama amanu kasabna adzabal huzi fil hayatid dunya. Ketika mereka beriman lalu taubat kepada Allah, ibu ibadah, lalu di Al-Qur'an kasabna adzabal huzi. Kami hilangkan siksaan yang begitu dahsyat, ditutup tuh siksaan, tidak jadi. Begitu Allah menurunkan malaikat azab supaya dikutuk semua karena melanggar aturan Nabi Yunus, di stop kasabna. Jangan. Firman Allah, wahai malaikat, jangan dikutuk. Sebab banyak yang nangis dari ibu-ibu yang tobat di lapangan. Banyak anak-anak kecil yang pada nangis, aki-aki nangis, semua nangis. Jangan dikutuk. Selain tidak dikutuk kaum Nabi Yunus juga wa mata'nahum ilahin. Kami berikan kesenangan sampai akhir hayatnya mereka. Makanya ini satu cerita di Quran. Kaum Nabi Yunus itu yang taat kepada Nabi Yunus setelah diazab dan diancam adab, lalu kemudian ada adab sedikit, lalu taubat, dan akhirnya adab tidak turun semua, dan akhirnya beriman, kemudian oleh Allah diberikan kesenangan sampai hari wafatnya. Itu kaum Nabi Yunus. Terus apa yang maksud saya itu? Kalau kita mendapat satu musibah, coba kita lakukan seperti Nabi Yunus, kaumnya taubat, insya Allah Allah akan menghilangkan azab, Allah akan menghilangkan musibah, Allah akan menghilangkan bencana kepada kita. Amin ya robbal alamin. Siap? Bagaimana caranya kalian? Orang nunggu pemimpin? Tidak. Bisa saja kalau ada kiai-kiai di kampung, mulai dari kampung, masjid. Saya juga anjurkan kepada pimpinan di sini, nanti mulai malam ngajerit ke Allah, minta supaya dihilangkan ada tobat. Bagaimana konsepnya? Saya dulu waktu belajar ada doa yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, itu konsep doa taubat. Silahkan dibuka Minhajul Abidinnya, kalau yang belum hafal, di situ ada ilahi abdukal abik roja ila babik, abdukal asir roja ila suhi, abdukal mutib ataka bin udi fa'fu anni bijudik wa taqabbal bi badik, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti insya Allah kalau selesai ngaji saya akan share kepada Ustadz Arif supaya bisa dibaca ya. Nanti aja itu doa itu mah, supaya tobat ini sesuai dengan apa yang dilakukan Imam Ghazali. Insya Allah. Jadi begitu cerita singkatnya di dalam Al-Quran yang diayatkan di dalam surat Yunus ayat 98. Kaumnya sudah beriman, Bu, Pak, kepada Allah. Nabi Yunus kan ya manusiawi, sifat manusianya masih ghadiban, pergi meninggalkan kaumnya dari kampung Ninawa itu, dan dia naik perahu, naik kapal laut.
tongkang atau apapun zaman dulu dah. Mungkin tongkang begitu kapal laut ya. Dengan siapa? Dengan kaumnya. Begitu sudah datang ke kapal laut, al-malahun, para nakodanya merasa kaget. Kenapa ini jadi goyang dan kemudian ombak juga besar. Menurut penelitian pada saat itu dan ada sebuah analisis, ini ada orang yang berdosa. Kalau tidak ada orang berdosa, ini mungkin perahu tidak goyang. Maka kemudian disepakati, siapa yang merasa berdosa, maka harus dicemplungkan. Atau yang mengaku dicemplungkan. Kalau tidak kita selidiki. Tidak ada yang mengaku, Pak. Siapa yang berdosa di sini? Ini goyang, ini perahu ini. Jempe semua, Pak. Akhirnya di Quran diabadikan juga. Di dalam Quran surat As-Sobat ayat 41. Pasahama, ngadakan satu undian. Nabi Yunus waktu itu undi kan tidak keluar, tapi pasahami milal gawin. Kenapa? Begitu diundi, kocok, cerot Nabi Yunus. Masyarakat setuju Nabi Yunus bercemplungkan kan pimpinannya. Ambil lagi undiannya, dikocok lagi, kocok sampai ibu ngocok duitnya lah menangan arisan, kocok, cerot Nabi Yunus lagi. Jangan masalah, nggak setuju. Pimpinan kami kocok lagi, Yunus lagi yang keluar. Nah, kalau sudah keluar gimana? Disebut Al-Qur'an pakasahum, pakana minal mudhidin. Ketika undian Nabi Yunus kalah, keluar terus sudah 3 kali. Tidak mau masyarakat menyembelih Nabi Yunus. Nabi Yunus sebagai seorang nabi yang gentleman, yang gagah. Aing lamun kudu koye parahu goyang yang tenggelam daripada masyarakat ini kelebu, lebih baik aing turun. Buka baju, cemplung gitu. Tak itu jadi pimpinan mah. Daripada parahu goyang, masyarakat miskin, terboga duit, lebih baik saya aing daripada cicipeng, aing turun aing. Gitu, nu gentleman mah. Setuju? Jangan ngajelo guys ya. Ingus goyang gue parahu ya. Kok cicing gue turun sih ya. Sebenarnya Nabi Yunus. Wah jangan khoir. Jadi sebenarnya ada sabab semua juga. Ilmu itu datangnya ada sabab, ada yang tidak datang tidak sabab. Tapi Nabi Yunus menurut para ahli tafsir ada sabab tasbih yang dibaca karena seluruh makhluk di dasar laut baca tasbih. Nah setelah baca tasbih Nabi Yunus, malaikat